berenang di air tawar. Makin cepat makin bagus. Perut ulun sudah lapar. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang berisi hutang mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat. Bila ada mengaminakan ada bayar hutang selanjutnya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan li ulil albab wa ayatan li ulil absar wa ba'. Yang ulun hormati dan ulun muliakan orang-orang tua kita yang berhadir pada saat ini, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang ulun hormati para asatiz, para guru-guru kita, wabil khusus saudara-saudara ulun, sahabat ulun yang dari Perendian mengawani ulun datang ke sini. Ini ada Habib Amrullah Basim, ada guru kita Guru Haji Muhammad Syihab, ada Guru Fikri, rombongan Al-Habsi, wabil khusus ini saudara ulun Pak Kapolsek. Sidin mengaku tadi lawan kakak siapa yang kakak ya. Alhamdulillah kebetulan ibu ulun ini aslinya memang Amsterdam. Amsterdam itu amuntai sedikit tak adalah. Kebetulan mama itu berdagang ke Bontok, lalu ulun lahir di Bontok. Umur 3 bulan dibawa ke Amuntai, jadi numpang lahir di Bontok. Jadi ulun kelahiran Bontok walaupun aslinya tadi Amsterdam. Yang ulun hormati Bapak dan Ramil, kalau beliau ini saya yakin asli Jawi ya Pak ya, karena ada rantau namanya Jawa ini kan banyak O-nya aja Pak. Gampang kan bahasa Jawa ini, orang saya ngomong Jawa koroyo, saya korocok di Moho, saya lompor di Topolo, Bingkul Motoroso. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ulun lanjutkan, ulun pengen tanya dulu. Ulun diberi waktu berapa penitia? Berapa Bu? 2 jam. Ini mah ajak ulun jalan. Ulun bakaku lawan pian ibu. Pian panjang tapi kada masuk. Pendek tapi masuk. Kira-kira mana ketujuh? Acara apa? Umur bisa ceramah, kira-kira panjang ada masuk apa pendek masuk kan? Bu, ceramah ini gak ada terlalu panjang, biar pendek, yang penting bisa dipahami, dimengerti dan bisa diamalkan insya Allah. Oleh karena itu ulun tidak terlalu lama, karena habis ini ulun langsung ke Palangkaraya, karena besok jam 7 itu pengajian rutin Majelis Tadbirul Muslimin.
Jadi mohon maaf ulun kada terlalu lama. Mungkin demikian yang dapat ulun sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita duduk di sini. Saya yakin kalau niat kita benar, amaliyah kita benar, 1 jam, 2 jam kita duduk di sini, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kita kaitkan dengan tema malam hari ini. Insya Allah selesai dalam waktu 45 menit insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khair dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, ada 4 macam. Barang siapa yang memiliki 4 macam ini, sungguh dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 macam ini. Ada berapa Pak? Oh Pak, ada berapa Pak? 4. Ada berapa Pak? 4. Ada 4. Ada berapa Bu? 4. Ibu-ibu harus dipanderi. Biar dipanderi Pak, pandai sorangan ujung juga. Ada berapa Bu? Yang pertama, ciri orang yang berbahagia, ciri orang yang mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama kata Rasulullah adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya mati-mati. Hidup pula. Sampai mana tadi? Nah, ada yang memperhatikan sampai mana tadi? Sampai mic-nya mati. Yang pertama kata Rasulullah, ciri orang yang berbahagia adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumah kita besar, luas, lapang, jabatan kita tinggi, sawit kita banyak, duit kita banyak, sarang walet kita banyak, tapi kalau terus merasa kurang, seakan-akan tidak meridho, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka rumah yang besar akan terasa sempit Bapak Ibu. Benar atau tidak? Tapi mohon maaf, walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, rumah kita ada usaha kalau ganal, pakaian masjid nih, dapurnya. Biar rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, hidup kita sederhana, tapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita,
banyak mengeluh dalam hidup ini, maka rumah yang kecil akan terasa besar, Bapak. Benar atau tidak? Mohon maaf, jangan tersinggung lah. Orang yang korupsi di Jakarta ada di sini. Orang yang korupsi di Jakarta itu bukan duitnya sedikit, Bu. Rumahnya besar, duitnya banyak, jabatannya tinggi, bahkan duitnya bukan lagi miliaran, triliunan. Jawabannya, kenapa mereka masih korupsi? Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Benar atau tidak? Wah, dia dengan duit 1 miliar triliun itu, lu tidak mau membayar makan, ditukarakan cendol, banjir kampungnya. Apalagi ditukarakan kerupuk hibah sama sekali ini. Mohon maaf, padahal secara ekonomi jabatannya tinggi, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Kenapa mereka masih korupsi? Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Benar atau tidak? Makanya mohon maaf, kita ini kadang-kadang banyak salah sangkaan. Jam berapa sih? Siapa yang ada api? Takut jam cerewet. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang banyak salah menyangka. Kita kadang-kadang menyangka bahagia kalau rumah besar. Boleh jadi, cuma bukan faktor segalanya, Bapak. Ada orang yang rumahnya ganal, tidurnya di kasur yang empuk, tapi sejam 2 jam berabah kada mau kamuring, bangun berabah berokok, berokoknya tak paling pulang, apinya tak kamuntong dia. Kenapa? Bermacam-macam persoalan yang dia hadapi, padahal rumahnya besar, tidurnya di kasur yang empuk. Tapi ada orang, mohon maaf, rumahnya kecil, panas lagi, ada pakai pelapon, kipas anginnya pulang yang berbunyi itu nah, yang yang mengikat kau kecus nah. Habis itu pulang berabah, pulang amun kada bagaimana sakit kepala, kenapa? Kapuknya sudah habis. Tetapi babayar hanya berabah, belum lagi 5 menit mengaruh sudah. Maka mengaruhnya modifikasi. Berarti bahagia bukan rumah yang besar. Benar atau tidak? Dia percaya seganal-ganalnya rumah, sebanyak-banyaknya kamar. Percaya tidak percaya? Yang ditiduri sebutin kamar aja. Bujur ya? Kamar 9, rumahnya 500 kali 500. Kakak yang dihuni sebutin kamar. Mustahil jam 7 pindah, jam 8 pindah, harus subuh bisa. Bujur ya? Kita ini kadang-kadang banyak salah menyangka. Kita ini kadang-kadang menyangka bahagia kalau memiliki makanan yang lengkap dan tersedia. Boleh jadi, cuma bukan faktor segalanya. Ada orang yang makanannya lengkap prasmanan, melihat iwaknya aja mau kebanyakan, tetapi tak kala dimakan getir di lidah, pahit untuk ditelan. Kenapa? Bermacam-macam persoalan yang dia hadapi. Tapi ada orang, masya Allah, makannya yang tahu ya boy, anaknya 4, bininya kalau wali nyari 4 jadi kalau wali nyari 4 anggap 4 yang saya pilih mamainya terus itu. Galur pesan lawan dia, mohon maaf, kalau kisah bebini itu jangan dipamerkan di hadapan bebinian, kasihannya. Kita menghargai bebinannya kawat, langsung amalkan dia baik. Mohon maaf,
Ini ada orang yang anaknya 4, istrinya 1, dia 1, 6, makan kalau ya. Saya kira banyak kalau kami orang kampung ini di dadar, Pak. Tahu kan di dadar, Pak? Banyak kata semua kan? Di dadar. Tiba di dadar pulang, mohon maaf kalau kami orang kampung dibuatin nyur pulang. Tiba dibuatin nyur pulang, mau gorengnya diayak pulang. Jadi ganas. Cuma tipis. Habisnya dibagi rata, pulang bagi anak plak. Nak, ikam seiris lah, awas melawan baik. Ikam seiris lah, awas melawan nanti ikam. Apa? 2. Pintar yang apa 2. Tapi tak kala dia makan penuh dengan canda tawa, penuh dengan bahagia. Begitu akrab orang tua dengan anaknya, begitu akrab anak dengan orang tuanya, begitu romantis suami dengan istrinya, penuh dengan senyuman. Padahal makannya hanya telur saja. Kenapa dia bahagia? Karena dia ridho dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Benar atau tidak? Mohon maaf demi Allah Bapak Ibu, yang membuat cukup hidup ini bukan jabatan yang tinggi. Dunia ini kayak minum air laut, Ibu. Makin dikejar, makin haus, makin kurang, makin haus, makin kurang. Makanya kata Rasulullah, seandainya manusia itu memiliki 2 lembah emas, dia akan mencita-cita memiliki 3 lembah emas. Seandainya dia memiliki 3 lembah emas, dia akan mencita-cita memiliki 4 lembah emas. Dan dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup, kecuali tanah menutupi mulutnya. Mohon maaf, karena yang membuat cukup ini bukan harta, bukan jabatan, bukan duit yang banyak. Yang membuat cukup hidup ini sekali lagi, sejauh mana kita bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Biar duit banyak, harta banyak, wallet banyak, bini tekong gak ketahuan, tapi terus merasa kurang, bahkan menghalalkan segala macam cara. Yang penting punya duit, yang penting sugih, kada peduli halal dan haram. Kadang-kadang gak cari, kada ingat sembahyang, kada tahu di hari Jumat, kada tahu di maghrib. Walaupun laretnya banyak, sawitnya banyak, tapi lupa diri, maka pada hakikatnya itu adalah orang miskin dalam hidup. Kenapa? Selalu merasa kurang dalam hidup. Kalau bahasa sekarang, mohon maaf, walaupun rumah bertingkah, mobil mengkilap, uang berlipat-lipat, istri mantap pula, walaupun istri cantik memikat, tapi kalau terus merasa kurang, maka dia adalah orang miskin dalam hidupnya. Ulut pengen cerita, boleh tidak cerita? Boleh tidak cerita? Ya sudah. Ya. Dulu biasanya pakai Mac ini biasanya baterainya harus baru. Kalau ini ABC separuhnya biasanya bloknya itu mulai drop kalau sudah biasanya begitu, dan baterainya harus akalin dan kada boleh ketip. Tes kedua, bilanya kelitipnya drop biasanya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya pengen cerita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Rasulullah itu Bapak Ibu rumahnya kecil. Mana rumahnya Rasulullah? Ya makamnya itu. Yang pernah haji, yang pernah umrah, insya Allah terbayang. Mana rumahnya Rasulullah? Ya makamnya itu. Begitu sempit sekali. Bahkan dalam kitab Nawailul Autar pernah suatu saat tatkala Rasulullah salat, beliau rukuk, beliau i'tidal, beliau sujud,
beliau pindah dulu kaki Siti Aisyah. Kenapa? Di situ beliau tidur, di situ beliau salat. Begitu sempitnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang pernah umrah, insya Allah terbayang mana rumahnya Rasulullah. Yang belum sempat umrah, belum doakan mudahan cepat berangkat. Amin. Cuma syaratnya berdoa harus yakin. Jangan berdoa aja kalau yakin. Ya Allah, tulang dua kah? Bisa ada kalau kurang yakin. Makanya ulun balik biar amalannya malam ini. Bila kian mau mengamalkan ilmu garansi kian paling lawas tahun kian berangkat. Bila kian mengamalkan ini berangkat, lapor lawan guru sahab ulun yang memberangkatkan kian gratis lewat terapel PT Rehan Aliatu. Asal kian mau mengamalkan ini gampang amalannya. Pertama, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, sembahyang duha sepertiga siang antara jam 9 dan jam 10. Lalu sujud terakhir salat duha, baca ya wahab 40 kali. Setelah itu pian salam, lalu pian upayakan menabung 500.000 sehari. Insya Allah tahun pian berangkat. Ayo juga loh. Oke, kembali kepada pembicaraan kita. Dan itu ada sekira keterangan oklah yang lain dia sudah lebih pada 20 menit ini banyak yang kasih belatung tahan yang bertundur tadi nanti. Misalnya pembicaraan 2 bungkus nanti berpengaruh. Kembali Rasulullah itu rumahnya sempit, tidurnya hanya beralaskan kelapa kurma. Bahkan ibu pernah suatu saat Rasulullah itu salat beserta sahabat-sahabat beliau. Waktu beliau rukuk perutnya berbunyi, waktu beliau iktidal perutnya berbunyi. Selesai salat ditanya oleh para sahabat beliau termasuk Abu Hurairah, "Ma fi batnik?" Apa yang ada dalam perut engkau ya Rasulullah? Setelah dibuka oleh Rasulullah, Abu Hurairah menangis. Kenapa? Ternyata perut Rasulullah berganjalkan dengan batu yang hangat diikat di perut beliau. Kenapa? 3 hari menahan lapar, tidak makan Bapak Ibu. Bahkan menurut riwayat dalam kitab Tabul Arus, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah, Siti Aisyah itu lapor kepada Abu Bakar orang tuanya, "Wahai ayahanda, bahwasanya baju perang Rasulullah tergadai dengan orang Yahudi untuk makan kami sekeluarga, wahai Rasulullah." Biar bisa membayangkan orang yang paling mulia, orang yang paling afdal makhluk ingin meninggal dunia. Para sahabatnya baru tahu baju perang beliau digadaikan dengan orang Yahudi untuk apa? Untuk keperluan makan beliau setiap hari. Miskin Rasulullah. Ini pelajaran bagi kita, jangan tersinggung lah di pelajaran. Kalau Rasulullah ngomong kepada Utsman, ngomong kepada Abu Bakar, ngomong kepada Ali, mungkin akan diberi segala-galanya. Tapi Rasulullah ada mau memanfaatkan sahabatnya untuk kepentingan pribadinya, rela beliau gadaikan bagi perangnya, asal jangan meminta-minta kepada para sahabatnya. Ini adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang namanya meminta itu hina, demi Allah hina. Bujur ya? Yang namanya meminta itu hina. Omongnya kawan tahan, jangan meminta. Kenapa? Yang namanya meminta hina. Siapapun yang senang meminta tidak ada harga dirinya. Betul atau tidak? Nih Ustaz rancak meminta jamaah, ada harganya. Mohon maaf, mau WA pertama dibalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Alwi Mari, apa kabar? Bagus. Anu nah kebetulan Ustaz ini hendak belanja. Ayo Ustaz saya. Berapa dekat belum bayarin sekali? Esok mau WA pulang. Kalau lambat dia mau buka WA sudah. Karena kalau buahnya minta. Esok mau WA pulang. Harus dibukanya lagi.
habis ketramuan ulun cari tempat tahu lainnya. Kenapa? Kita hina bujur ya. Jangankan dengan orang lain, lawan saudara sendiri pun kalau sering menghina membuat kita tidak ada harga dirinya lagi. Bujur ya. Hanya kita assalamualaikum, bininya bapak teh ya pulang ya. Maka tahan jangan meminta. Biar miskin tapi punya harga diri. Benar atau tidak? Harus begitu akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini pernah suatu saat ibu bulik dari langgar dari masjid. Bulik dari masjid. Rasulullah ini orangnya romantis, Pak. Dia panggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Humairah. Ya Humairah ini artinya wahai orang yang kemerah-merahan titiknya. Karena Rasulullah ini romantis pada lawan bininya. Dia panggil ya Humairah, wahai Siti Aisyah, ada tidak makanan hari ini untukku? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hari kurma tidak ada, hari gandum tidak ada, hari makanan tidak ada, wahai Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, ana shaim, saya puasa saja. Jadi Rasulullah ini rancak ada isi makanan di rumah dan Rasulullah tidak pernah kenyang selama 3 hari. Bapak. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang romantis. Menyebut istrinya disebutkan apa tadi? Ya Humairah. Cuma bapak-bapak, obat masih hidup. Biar kalau hendak memanggil Humairah boleh, cuma disesuaikan. Kalau bini biar hiram, lakat, kayak uling barandang gitu, atau kayak uling mati, jangan dikiawi Humairah lagi berarti. Disesuaikan ya Allah. Cuma minimal panggillah istri itu dengan panggilan yang kira-kira menyenangkan hati istri kita. Kalau dia senang dipanggil sayang, ya wajah sayang. Ujar yang ini ada apa, Beb? Beb itu dihalang dia titik ya. Mohon maaf, ulun gue bu. Ulun gue alhamdulillah mengamalkan sunnah Rasulullah. Ulun lawan bini romantis banget. Makanya bila di mall itu bini ulun gandeng terus. Soalnya bini kalapas tunjuk terus. Dan kenapa lawan bini itu sekali-kali deng ikam tahu lah bedanya jam tangan lawan ikam perintah bujirnya. Kalau jam tangan di tanganku, kalau kau selalu di hatiku. Allah kai ya. Oba, dia dikatakan lawan bian. Yang paling baik lelaki itu yang paling baik lawan bininya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Paling baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Paling baik lelakian yang paling baik lawan bininya. Cuma bapak-bapak ini banyak kapalin lawan bini orang baik benar. Bujur kan bu? Oh bujur ya. Ya Allah. Kalau lawan bini orang mangiau aja adik bini orang. Timbak bini sore kulkas 2 pintu nyelamat gitu ya. Ini kalau bini orang mana telepon lembut karena halo apa kabar? Oh mak HP ini saking anaknya kok anyar sampai di mobil heran. Timbak bini seorang mana telepon halo aku haur. Lu ada makhluknya gua ada tuh. Tapi kalau di sini lihat mukanya ahli surga semua. Kalau ada separoh lah kira-kira. Oba. Ada boleh kalau kurang baik, bagi kurang ada baik. Ini kalau bini orang loyal pada kalau warungnya apa? Ambil ya. Ini bagus kering di bawah terus
bagus tuh. Obat. Begitu juga bebinian. Bebinian. Bebinian yang paling baik lawan lakinya. Jangan tak paling dua. Lawan laki orang tidak hormat, benar. Tinggi. Di hadapan laki orang berjalan tidak akan jadi rungkuk. Imbah lawan laki seorang ada kejejak kepala ya. Mulai muar benar ibu-ibu nih. Biar kadang-kadang aneh juga kamu di bapak-bapak. Bila inya bagi up, bila inya bagi cuk, bila inya bawa kubur, pasti dia ketakut. Kamu anak ya. Buya kan? Berarti dia ada suap emas di rumah gue. Apa gue? Coba sekali-kali dia bawa kubur, bagi cuk, baginya karung, buya lagi dia. Ikam hendak ke mana? Mama panitia bang di rumah hari ini. Bu, bini ulun, mohon maaf nih, bini ulun yang pertama. Memang bini ulun hanya pertama. Jadi salah yang terakhir di hatiku. Bini ulun tuh gue bila ulun tulak subhanallah. Di antara kali kamu kadang-kadang mohon maaf sandal di balik akadnya. Serius nih bu, maka bila kesalahan gue mencium tuh berandang. Bini ulun mancing. Di bawah gue hendak pulang kok, tidak ulun jadinya sekalinya berat cepikit. Masya Allah. Nyamnya tahu. Bisa patrol di palsu nih. Bapak yang hendak pulang, Masya Allah. Ada kata-kata romantis lagi. Hati-hati saya pulang. Rabah pulang lagi. Kayak apa lagi hendak lain hati bu. Ini pian ya Allah. Laki hendak pulang, aku hendak pulang ke sana. Ya Allah. Muat bener. Coba sekali-kali laki itu diantar ke depan rumah kayak Siti Aisyah bila Rasulullah hendak pulang dilambai boy. Dulu kan gurun pasir lawas yang hilang. Amun di sini kan nyaman hilang di sawit. Ya Allah. Dia takutnya lelakian. Ini 45 menit sudah. Harus anda. Ayolah. Mohon maaf nih, takutnya lagi serius pak, serius. Kita ini bila anak bagawi bini mengantarakan kamu ke rumah menyalangi kita kira-kira rasa dihargai atau tidak? Rasa dihargai atau tidak? Rasa dihargai boy kami ini. Makanya dia mulai besok bila laki dia hendak pulang antarakan kamu ke rumah. Kalau perlu kesalipnya dan lupa. Ini sudah kulit kada mantarakan, hendak pulang kada mantarakan, bulitnya pulang ya Allah. Kasihan laki jam 7 pulang, bulit jam 4, 100 meter melihat rumah mendatang. Kabayang yang kayak apa yang menyambutnya? Hendak bulik salah, kada bulik salah. Bapak yang mengatok lawak, assalamualaikum. Yang membukai mandi baru, rambut balik, tahi mata kering. Pian percaya kada percaya bapak yang laki pian naik tinggi pian tuh 5 menit berdiam dulunya. Ujarnya ini biniku. Almarhum panitia. Mohon maaf jelek itu takdir, bungas itu takdir kalau dikasih. Kamu memang hidup melarat dan kalau dikasih. Tapi mohon maaf laki datang tuh disambut dengan senyuman, sudah mandi dengan kelembutan, itu bisa diusahain gue benar. Ini bagian datang rambut balik bagian apa makan kau kesorangan gaya berbuka tak
Agung ya Allah, iwak nasinya dingin, besamut teh, sayurnya bening, dasar bening bujur, wangunya ada lagi, iwaknya sisa kepalanya lagi. Percaya ada percaya ya laki biar makan ketika juga kita terlanjur ku mencintai diri. Kalau pian yang kayak itu, jangan salahkan kami kalau kami terlain hati. Asal dulu, kembali kepada pembicaraan kita. Layau kasih tunai. Kembali kepada pembicaraan kita. Mohon maaf, Rasulullah itu rumahnya kecil, tidurnya beralaskan kelapa korma, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Dan Nabi Rasulullah berani mengatakan apa? Baiti jannati, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah kebahagiaanku, rumahku adalah ketenanganku. Bukan rumahnya besar, bukan duitnya banyak, bukan jabatannya tinggi. Kenapa Rasulullah berani mengatakan rumahku adalah surgaku, rumahku adalah ketenanganku? Karena Rasulullah selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Wallah bima kasabat takun aqdan nas ridha engkau, dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Makanya syukur itu ada tiga. Ada berapa? Makanya syukur itu ada tiga. Ada berapa? Tiga. Ada tiga. Ada berapa Pak? Tiga. Ada tiga. Ada berapa Bu? Tiga. Makanya syukur itu ada tiga. Ada berapa Pak? Tiga. Ada berapa Bu? Tiga. Makanya syukur itu ada tiga. Ada berapa Pak? Sampai subuh nggak itu dia. Yang pertama, ini sudah penutup dan yang terakhir. Yang pertama, syukur itu ada namanya syukur bilisan. Apa syukur bilisan? Tatkala kita dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini sehat pula, terima kasih ya Allah, hari ini bisa sujud ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini hamba-Mu bisa dekat kepada Engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini hamba-Mu Engkau hidupkan kembali ya Allah. Ucapan alhamdulillah ini adalah syukur bilisan. Bu, ulut batakun lawan pian. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita malam kemarin, malam tadi, malam semalam, ini kan malamnya kedua ya. Pian hendak puring biasanya membaca doa tidur. Apa bacaannya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Nah dia menyambung itu doa mas Wesnya. Kita akan guling bismillah Allahumma ahya wa bismillah. Lalu kita bangun guling, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah aku kembali. Alhamdulillah. Pagi tadi kita bangun tidur, dikembalikan oleh Allah roh kita kembali hidup, kembali ibu. Seandainya pagi tadi roh kita tidak dikembalikan Allah, ulun yakin biar kalian di sini malam ini mungkin sudah di kuburan gue. Imbak kita bangun pulang dihidupkan Allah kembali, alhamdulillah sehat pulang. Benar atau tidak? Maka kau melihat tangan bisa diangkat, kaki bisa melangkah. Siapa yang memberi kenikmatan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Habis itu pulang masuk ke WC nyaman, pulang skornya ada istighfar ini baca itu ada bebayar duduk bu selesai. Ini serius Bu. Siapa yang memudahkan keluar itu adalah Allah. Seandainya kita tidak bisa membuang kotoran selama 3 hari, maka akan menjadi racun di dalam batang tubuh kita itu. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Di contoh pohon apel, nih kuku ini kan sejenis daun gigi Pak. Cuma nikmat Allah luar biasa.
kuku bakanjang gigi kada mau. Ini nekat. Coba mau gigi kayak kuku bakanjang. Setiap hari Minggu kita pertandingan mengunting gigi gitu. Mungkin kan? Nih lubang hidung yang tersinggung satenek-teneknya kakak alhamdulillah lubangnya ke bawah. Coba musim hujannya lubangnya ke atas bisa lamas dia. Siapa yang memberikan nikmat ini adalah Allah. Nih rambut mau panjang tapi ini masya Allah ini padahal rambut juga tapi kalau mau panjang jangan ini panjang keputuh mata. Siapa yang memberikan nikmat ini adalah Allah. Bahkan air mata kita menurut dokter penelitian dari Syria, air mata kita ini memiliki zat anti butuh, Pak. Kenapa? Kalau di air mata kita ini tidak ada zat anti butuh, bagaimana orang yang tinggal di dinginnya 0 sekian derajat itu bila dia berbukilah uang buku, bila dia tak jam pada berbukilah. Tapi karena Allah maha besar, Allah letakkan anti beku di dalam air mata kita. Siapa yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah. Luar biasa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Benar atau tidak? Ini nikmat itu pun kita syukuri. Jangan langsung rugi dan harus sembahyang pada di sana. Kalau sini banyak banget, sedikit. Syukur. Yang kedua, namanya syukur bil qalbi. Apa syukur bil qalbi? Meyakini apapun yang diberikan oleh Allah yang terbaik bagi kita, selalu bersangka baik kepada Allah. Kita ini kadang-kadang bila sehat dia yakin daripada Allah, bila garing dia yakin, bila duit banyak yakin daripada Allah, bila sedikit dia yakin, bila naik jabatan yakin daripada Allah, bila turun jabatan kadang-kadang ada yakin. Padahal mohon maaf, apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Ada boleh mengeluh hidup ini. Ini ada orang yang mengeluh, kamus, kadang-kadang bahagia. Bila kawan-kawan kayak aku nih, aku mau mengeluh di kamus. Sampai kawan pinandung sudah. Bila kawan kasih mengeluh kamus. Mohon maaf, jangan mengeluh hidup ini. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik bagi kita. Dulu ada cerita Bapak Ibu. Orang ini beraba di pohon beringin, gue. Tahu pohon beringin kan? Pohon beringin itu kan pohonnya besar, buahnya kecil, daunnya rindang. Beraba di pohon beringin. Habis itu di sebelahnya ada pohon semangka. Lalu dia protes kepada Allah. Allah ini kada adil. Pohon beringin besar, daunnya rindang, buahnya kecil. Ini semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Allah ini kada adil. Yang pas buah semangka andak di pohon beringin, buah beringin andak di pohon semangka. Protes lawan Allah. Babayanya berapa harau gugur buah beringin, 3 butir didahit, ibat gugur diambilnya. Lalu dia ucap alhamdulillah ya Allah, buah beringin halus, jangan ganal kayak semangka, bisa mati ya buah ini. Kita ini kadang-kadang banyak protes bahwa Allah, padahal ada hikmah di balik itu semua. Makanya sedikit dulu sampaikan, Pak, orang yang makrifah kepada Allah hidupnya selalu bahagia. Orang belajar tasawuf itu bukan takdir. Mengajar tasawuf itu adalah benar-benar mengenal Allah. Kalau orang benar-benar mengenal Allah, makrifah kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Surga yang pertama, dia akan tenang dan akan bahagia apapun yang diberikan oleh Allah. Dia meyakini yang terbaik. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan surga yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Contoh orang makrifah, tidak kalian paham. Kayak begunting, biar suara begunting lah. Suara begunting. Dijawab banget. Suara begunting. Ini dua kita. Umumnya waktu lihat suara mana? Kayaknya kayak terlalu banyak amplop ya. Belum isinya.
Ini kayak orang begunting tuh maaf habis digunting biasanya ada bulu anak tuh, nah bulu anak biasanya ditarik lawan apa, lawan linggis ya. Lawan seret ditarik, lawan seretnya. Anehnya kita bersandar yang mengarik lawan seretnya tajam benar di jalan tangannya, di sini kita ke leher kita sini, ke belakang sini. Anehnya yang diseret nih kadang menyapi, kadang menolak, malah merasa akal. Padahal kalau tukang gunting nakal sedikit aja, dia kasih ini. Inilah kamu sudah. Ini serius. Kenapa inya tenang? Kenapa dia tidak menyakiti kepada tukang gunting? Karena dia yakin tukang gunting tidak akan menyakiti dirinya. Betul nggak? Begitu juga dengan Allah. Allah tidak akan menzalimi dia. Apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik bagi dia. Miskin yang terbaik, kaya yang terbaik, sehat yang terbaik, sakit yang terbaik. Kalau berprotes kepada Allah, ini protes Allah. Pada bahagia ini loh. Habis kegiatan dia protes loh. Ujungnya kegiatannya. Tapi tak banyak siapa nyuruh hutang. Allah. Pian boleh baju bagus, pian boleh jilbab bagus, pian boleh perhiasan bagus, tapi nasihat dulu sesuaikan lawan laki, gawian laki pian. Bujur kan ya? Ini kadang-kadang sesuaikan lawan gawian laki. Bujur ya. Kasihan laki. Ini baik dulu lawan serapan dulu, lawan supir dulu kan ceramah ini keliling Pak. Lalu ada yang singgung, lalu ada yang melecehkan, ada pun kekamuan bersepeda motor membawa tank 3 tank pun malam sini kenyang. Maka tidak apa ini mau membangun makan lagi. Kasiannya itu laki ini, bini di rumah batek-tokan. Pian gue zalim lawan laki pian. Buya kenapa? Kalau menyesuaikan orang gawian laki, hendak gua bergaya kayak orang laki yang ya Allah, kasihan ini. Maka bebinian ini mohon maaf, ini memikirkan bajunya dia. Baju laki kalau udah asal beting tuh, maka kimanya patuh lah kalau sagadasnya. Oh, pada boleh sesuaikan orang laki gawian lakinya. Memberi sopan, orang miskin gaya sugih, memberi sopan. Darahan lo ini penampilan bini gubernurnya kalah. Oh, bulu mata yang begitu lagi. Belum lagi gincu saking tabelnya ketawa di gigi apa. Oh, penampilan jilbabnya wow, bajunya wow, sandalnya wow, tasnya penampilan luar biasa, tetapi setiap bulan bersamut kepala keribitan semua, jilbab kerikit, baju kerikit, sandal kerikit, jinjo kerikit, makanya layar jinjo tak sini kerikit. Oh, lebih bagus dia tampil apa adanya, saya sesuaikan orang yang lagi biar kasihan lagi biar. Oh, hormati laki biar. Yang kedua, ibu-ibu jangan sudah muhat tuh kada usaha bilang di batek-batek. Oh, ini cakapan agung tuh satu dua cocok yang makin orang kamera. Ada pintar kedua. Oh, mohon maaf lebih bagus dia tampil apa yang adanya saja. Jujur ada, jangan memaksakan diri, jangan. Lebih bagus dilihat orang lain susah tapi kita senang daripada dilihat orang lain senang tapi kita susah. Jujur ada. Yang ketiga
ada namanya syukur bil afal. Apa syukur bil afal? Insya Allah kita sambung kapan-kapan. Ulun punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kesian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kesian bapak-bapak. Ceramah maksud ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.